Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan pengalaman kami. Di samping saya sedang melakukan pemanenan tanaman cabai saya dengan varietas cabai kaliber. Di samping harganya masih bagus, ini kuning-kuning juga sudah saya lakukan pemanenan teman-teman, karena harganya masih lumayan bagus dan diperlukan juga oleh pedagang atau pentekulak. Maka dari itu saya lakukan pemanenan walaupun baru memasuki kuning seperti ini. Ini sudah mulai saya lakukan pemetikan, dan di sini nanti saya akan menjelaskan semua bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai ini. Jika seandainya video ini bermanfaat teman-teman, silahkan like, komen, dan subscribe. Jika seandainya video ini tidak bermanfaat, silahkan di skip saja, karena niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Siapa tahu apa yang saya bagikan bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia teman-teman. Pada kesempatan pagi hari ini saya sedang melakukan pemanenan tanaman cabai saya. Ini yang varietas cabai kaliber teman-teman. Saya sekarang sedang melakukan pemanenan. Di samping sudah mulai merah, harganya pun juga masih lumayan bagus, jadi bisa dijadikan sarana biaya operasional untuk dijadikan sarana perawatan tanaman cabai ini. Dan ini yang saya petik yang sudah tua, kemudian yang sudah merah, dan harganya juga masih lumayan bagus, makanya saya lakukan pemanenan. Di samping saya melakukan pemanenan tanaman ini, saya juga ingin mengulas kembali bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai ini, sehingga tanaman cabai ini walaupun buahnya sudah di atas seperti ini, tapi masih sangat rimbun sekali dan masih selalu mengeluarkan bunga dan buahnya yang baru. Di sini saya hanya melakukan perawatan. Yang kemarin saya melakukan pemupukan itu hanya menggunakan pupuk NPK 1616 teman-teman. Kemudian untuk penyepraiannya saya hanya menggunakan KNO3 warna putih, karena berhubung kalinetnya sudah habis, jadi saya menggunakan KNO3 warna putih. Kemudian saya tambahkan fungisida. Bisa teman-teman menggunakan fungisida Ditan, Beyond M, dan juga bisa merek-merek dagang lainnya, tapi kemarin saya menggunakan Beyond M. Dan untuk buahnya teman-teman bisa lihat sendiri, ini sangat rimbun sekali. Ini saya naik ke bedengan teman-teman. Kemudian yang disuka tanaman cabai kaliber itu, ini buahnya terus bermunculan seperti ini. Ini buah, ini sudah bunga kembali, ini calon bunga kembali, dan semuanya jadi. Itu pun juga harus didukung oleh perawatan yang baik, dalam arti perawatan rutin, selalu kontrol tanamannya, pemberian nutrisi dan juga insektisidanya. Ini air ini tergenangi teman-teman, ini tidak bisa mengalir, tapi teman-teman bisa lihat ini tanamannya sama sekali tidak ada yang layu, kemudian juga tidak ada yang bercak daun, daunnya pun juga tidak ada yang rontok. Ini tergenangi air nih, airnya tidak bisa mengalir. Ini pun juga sudah sering saya jelaskan bahwa saya menanam cabai ini posisinya di tengah-tengah bedengan teman-teman, di tengah-tengah tanah yang sudah berpondasi. Ini buah-buahnya sangat lebat sekali teman-teman, dan tingginya juga lumayan tinggi. Tanaman ini saya berdiri juga masih tinggian tanamannya. Ini kondisinya, ini buah-buahnya sangat banyak sekali teman-teman. Itu ini tanamannya tinggi sekali, sekitar 2 meteran teman-teman kalau nggak salah. Itu buah-buahnya kanan kiri rimbun sekali.
Kemudian yang perlu diantisipasi jika musim penghujan seperti ini adalah serangan lalat buah, kemudian penyakit patek ataupun yang biasa disebut penyakit antraknosa ataupun antraknos, teman-teman. Karena biasanya jika kelembapan tanah ini tidak terjaga, terlalu basah, terlalu lembab, biasanya penyakit-penyakit itu akan menyerang buah cabai kita. Kemudian yang kedua adalah layu fusarium. Biasanya tanaman cabai jika tergenangi air ini juga sangat rawan ataupun rentan sekali terkena layu. Maka dari itu pemberian Trichoderma hayati pun juga wajib dilakukan. Kalau saya biasanya hanya menggunakan asam humat power soil, teman-teman, untuk mengendalikan patogen ataupun jamur yang menyerang dari akar tanaman cabai karena kelembapan tanah semakin tidak terjaga. Ini buah-buahnya, teman-teman bisa lihat buah-buahnya sangat rimbun sekali. Kemudian juga tekstur buahnya juga sangat besar-besar sekali. Ini walaupun sudah buah di atas. Untuk pemetikannya kalau tidak salah ini sudah pemetikan yang ke-15 kalinya, teman-teman. Jadi 3 hari sekali saya lakukan pemanenan. Yang tadi saya bilang karena harganya masih bagus, jadi agak kuning sedikit saja, itu sama pedagang sudah dibeli dengan harga yang cukup lumayan. Ini buah-buahnya teman-teman bisa lihat semua sangat rimbun sekali. Ini selalu bermunculan, ini juga tunas lagi, ini juga sudah mulai keluar bunga lagi. Jadi pupuk-pupuk dasar yang diberikan waktu proses lahannya itu terserapnya sekarang, teman-teman. Walaupun pupuk susulan tidak kita berikan, tapi jika pupuk dasar itu diberikan, insya Allah tanaman itu masih tercukupi untuk nutrisi dan unsur haranya, teman-teman. Dan ini sekarang terbukti di tanaman cabai kami, walaupun tergenangi air dan airnya ini tidak bisa mengalir, teman-teman, alhamdulillah tanamannya pun juga tidak ada yang layu dan buah-buahnya pun juga sangat mepet sekali. Ini tata cara kami untuk melakukan perawatannya. Yang selain saya bilang saya bukan ahlinya, saya juga masih tahap pembelajaran. Jika teman-teman bertanya, saya menjawab itu berdasarkan pengalaman kami, bukan berarti saya itu ahli di bidang pertanian, bukan, karena saya hanya sekedar membagikan pengalaman-pengalaman saya tentang bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai kaliber dan juga varietas Ori 212. Ini buah-buah seperti ini sudah saya petik, teman-teman, karena laku. Tapi biasanya kalau harga cabai murah biasanya nunggu merah dulu, teman-teman. Kalau saya pemetikan 7 kali 6 kali baru saya lakukan pemupukan ulang, yaitu dengan cara melakukan penyepraian dan juga pengocoran. Pengocorannya bebas, yang penting teman-teman harus memberikan pupuk seimbang, nitrogennya ada, fosfornya juga ada, kemudian kaliumnya juga ada. Jadi bisa menggunakan pupuk NPK 1616, juga bisa menggunakan pupuk NPK cap tawon. Tergantung teman-teman semua menggunakan pupuk apa saja, yang penting 3 unsur tersebut terpenuhi untuk tanaman cabai kita. Insya Allah tanaman cabai itu tidak akan rontok buah ataupun bunganya. Ini teman-teman bisa lihat buah-buahnya. Ini hampir merata, semua buahnya sama. Jadi terus semua buahnya sama. Nanti kedepannya akan saya jelaskan kembali bagaimana tata cara saya untuk melakukan perawatan tanaman cabai kaliber ini. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda. Salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.